Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 676 Hijriah. Maka di sini kita masih melanjutkan pembahasan dalam kitab bab as-sabr, bab sabar, dan kita sampai di hadis yang ke-30 atau hadis yang ke-6 di bab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasiha jannati Allahumma amin. Allahumma amin. Wa an Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kana, bahwasanya dahulu ada malikun, raja, fiman kana, di dalam orang-orang yang ada qablakum, sebelum kalian. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menceritakan kepada para sahabat dan juga kita semua tentang satu kisah. Yang kisah ini salah satu sebab diturunkannya surat Al-Buruj, ya. Qutil ashabul ukhdud, ya, atau kisah ashabul ukhdud yang disebutkan dalam surat Al-Buruj. Maka pada zaman dahulu ada seorang raja, wa kana lahu sahirun, dan dia memiliki penyihir, ya, sebagai pendampingnya. Falamma kabira, maka ketika penyihir tadi sudah menua, kabira di sini maknanya adalah dia menua. Qala lil maliki, maka si penyihir tadi berkata kepada raja, inni qad kabirtu, sungguhnya aku sudah menua. Fab'ats ilayya, maka utuslah padaku gulaman, seorang anak. Maksudnya adalah carilah seorang anak, u'allimuhu sihra, aku akan ajari dia sihir. Ya, maka di sini si penyihir tadi yang mendampingi raja itu meminta kepada raja untuk dipersiapkan pengganti, sebagai pengganti penyihir tersebut. Faba'atsa ilaihi gulaman, maka raja pun mengutus kepadanya seorang anak, yu'allimuhu, yang dia ajari sihir. Wa kana fi tariqihi, dan di tengah perjalanan si anak itu, idza salaka, ketika dia melakukan perjalanan setiap harinya menuju ke tempat penyihir tadi, rahibun, ada pendeta dalam artian di sini adalah orang soleh. Faqa'ada ilaihi, maka si anak tadi pun menyempatkan duduk kepadanya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh rahib atau pendeta tadi. Fa idza atas sahira, ketika dia sudah mendatangi penyihir, dharabahu, maka penyihir pun memukulnya. Fasyakadzalika, maka dia pun mengadukan hal tersebut ila rahibi, kepada pendeta. Faqala, maka dia mengatakan, idza khasyita as-sahir, jika kamu takut kepada penyihir, faqul, maka katakanlah, habasani ahli, sudah atau keluargaku menahanku. Jadi di sini penyihir itu marah kalau misalkan si anak tadi telat datangnya gitu. Maka dia diajari oleh si pendeta untuk membuat alasan. Wa idza khasyita, dan jika kamu khawatir ahlaka, kepada keluargamu, faqul, maka katakanlah, habasani sahiru, telah membuatku telat penyihir. Ya, jadi kalau misalkan karena ditanya kenapa kok telat, ya, maka katakan penyihir yang membuat telat. Kalau penyihir mengatakan kenapa telat, katakan keluargaku yang membuatku telat. Sehingga tidak diketahui bahwasanya anak ini di tengah perjalanan belajar kepada pendeta tadi. Fa bainama huwa ala dzalika, dan ketika si anak tadi dalam kondisi seperti itu, id ata alaihi dabatun azimatun. Id ata ala dabatin azimah, maka dia pun
datang ya atau datang mendatangi ada seekor hewan yang besar. Qad habasatin nas atau qad habasatin nasa, yang dia sudah menghalangi manusia. Faqala, maka si anak tadi mengatakan, al yauma a'lamu sahibu, hari ini aku sudah mengetahui ya Naam. Al yauma a'lamu, hari ini aku akan mengetahui as-sahiru afdalu, apakah penyihir yang lebih utama, amir rahibu, atau rahib afdalu yang lebih utama. Dalam artian di sini dia ingin menentukan dia lebih condong kemana, karena dia belajar keburukan dan kebaikan di waktu yang sama, maka dia bingung sebenarnya. Fa'akhadha hajaran, maka dia pun mengambil batu. Faqala, kemudian dia mengatakan, Allahumma ya Allah, in kana amru rahibi, jika perkara ya atau pendeta tadi ahabba ilaika, lebih engkau cintai, min amri sahir, daripada si penyihir, faqtul hadhihi dabata, maka bunuhlah hewan besar ini, hatta yamdiyan nasu, hingga manusia bisa lewat. Faramaha, maka anak tadi melempar batu itu, faqatalah, atau melemparkan pada si hewan itu, faqatalah, lalu anak tadi membunuh hewan tersebut. Wa madhan nas, akhirnya manusia pun bisa lewat. Fa'atar rahibu, kemudian dia datang kepada si pendeta, fa akhbaru, kemudian dia memberitahu pendeta. Faqala lahu rahibu, maka rahib mengatakan padanya, ai bunai, wahai anakku, antal yauma, sungguhnya engkau hari ini afdalu minni, lebih utama daripada aku. Qad balagha min amrika, sungguhnya telah mencapai dari perkaramu, ma'aro, apa yang sudah aku lihat. Wa innaka satubla, dan sungguhnya engkau akan diuji. Maka di sini rahib menyampaikan bahwasanya anak ini akan diuji kelak. Fa ini betulita, jika engkau diuji, fala tadulla alayya, maka jangan menunjuk kepadaku. Adalah jangan apa? Jangan mengabarkan bahwasanya aku mengajarimu. Wa kana al-ghulam, dan anak ini yubri'ul akmaha wal abros, bisa menyembuhkan ya orang yang bisu gitu ya, atau wal abros, dan orang yang punya penyakit baros gitu ya, punya penyakit kulit ya. Wa yudawin nasa, dan bisa mengobati manusia. Min sa'iril adwa, dari pengobatan-pengobatan yang ada. Fasami ajalisun, maka mendengarlah orang yang dekat lil maliki, terhadap raja, kana qad amiya, yang dia sudah buta. Fa'atahu, maka dia memberitahu atau mendatangi kepada si anak muda bihadaya katsiratin, dengan hadiah yang banyak. Faqala, lalu anak tadi mengatakan, mahahuna laka ajma'u in anta. Kemudian si laki-laki yang buta tadi mengatakan kepada si anak tadi, mahahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Ya, apa yang ada di sini itu untukmu semuanya, in anta syafaitani, jika engkau bisa menyembuhkan. Faqala, kemudian si anak tadi mengatakan, inilah ashfi ahadan, sungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfi Allahu ta'ala, sungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Fa in amanta billah, jika engkau beriman pada Allah, da'awtullaha, maka aku akan berdoa pada Allah, fasyafaka, lalu Allah yang menyembuhkan. Fa amana billahi ta'ala, maka si orang tadi yang dia punya posisi yang cukup dekat dengan raja, beriman kepada Allah ta'ala, fasyafahu Allah ta'ala, maka Allah menyembuhkannya. Ya, maka di sini bagaimana si anak tadi ya itu menyampaikan dan menggunakan kesempatan ini untuk berdakwah ya, untuk mengajak orang menyembah Allah. Fa'atal malik, maka datanglah dia kepada si raja, orang yang sudah sembuh tadi. Fajalasa ilaihi kama kana yajlisu, maka dia pun duduk di dekat raja seperti biasanya. Faqala lahul malik, maka raja berkata padanya, man radda alaika basarok, siapa yang sudah mengembalikan pandanganmu? Ya, lakmah dari buta ya, lakmah buta. Qala rabbi, mengatakan Tuhanku gitu. Qala, maka si raja mengatakan, walaka rabbun ghairi, apakah engkau punya Tuhan selain aku?
Ya, jadi si raja ini mendaku dirinya adalah Tuhan. Dan itu sudah menjadi tradisi orang musyrik sejak zaman dahulu. Yang mana mereka, para raja itu mengaku mereka titisan Tuhan. Ya. Qala, maka orang tadi mengatakan, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu sama Allah. Fa akhadahu, ya, maka si raja pun mengambilnya atau menahan orang tersebut. Falam yazal yu'adzibuhu, dan terus disiksa atau dia menyiksanya hatta dalla 'alal ghulam, hingga mau menunjukkan kepada si anak tadi yang menyembuhkan. Faji'a bil ghulam, maka dia pun datang dengan anak tadi, ya, atau didatangkan padanya si anak tadi. Faqala lahul malik, maka raja mengatakan, ai bunai, wahai anakku, qad balagha min sihrika, sungguhnya telah mencapai sihirmu itu ma tubriul akmah wal abras, yang bisa menyembuhkan orang buta dan orang yang punya penyakit kulit. Wa taf'alu, dan kamu bisa melakukan ini dan itu. Faqala, maka si anak mengatakan, inni la asfi ahadan, wa raja, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala, sungguhnya yang bisa menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Fa akhadahu, maka si raja pun marah dan menahan anak tadi. Falam yazal yu'adzibu, dan dia menghukum anak itu hatta dalla 'ala rahib, hingga si anak menunjukkan pada pendeta tadi. Ya, pendeta padahal sudah menyampaikan jangan beritahu posisi saya kan gitu. Faji'a bir rahib, maka dipanggillah rahib itu, didatangkan ke kerajaan. Faqila lahu, maka dikatakan, irji an dinika, kembalilah dari agama, maksudnya adalah keluarlah dari agama. Fa'aba, maka dia tidak mau. Ya. Fa'aba. Fada'a bil minsyari, maka raja pun meminta untuk diambilkan gergaji besar. Fawadu al minsyaru fi marfriki ra'sihi. Kemudian si raja pun meletakkan gergaji besar tadi di atas kepala rahib tadi. Fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqah, maka si raja pun memotong tubuh, ya, si rahib tadi, hatta waqa'a syiqqah, hingga terbelah dua tubuhnya. Ya, maka matilah. Tsumma ji'a bi jalisil malik, kemudian dipanggil orang yang dekat dengan raja yang sudah sembuh tadi dari penyakitnya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada orang tadi, irji an dinik, keluarlah dari agamamu. Fa'aba, maka dia tidak mau. Fawudi al minsyaru fi mafriqi ra'sihi, maka sungguh diletakkan, ya, gergaji di tengah kepalanya. Fasyaqqahu bihi, maka kemudian dia menggergajinya dan membelahnya hatta waqa'a syiqqah, hingga terjatuh dua bagian tubuhnya. Tsumma ji'a bil gulam, kemudian datangkan si anak tadi. Ya. Faqila lahu, kemudian dikatakan padanya, irji an dinik, ya, keluarlah dari agamamu. Fa'aba, maka dia pun enggak mau. Fadafa'ahu ila nafarin, maka raja pun menyerahkan si anak tadi kepada sekumpulan orang, ya, min ashabihi, dari pengikutnya atau dari prajuritnya. Faqala, kemudian raja mengatakan, idhabu bihi ila jabalin, pergilah membawa anak ini ke gunung kada wa kada, gunung ini dan ini. Fas'adu bihi al-jabala, kemudian naiklah membawa anak ini ke atas gunung itu. Fa idza balagtum dirwatahu, ketika kalian sudah sampai di puncak gunung itu, fa in raja'a an dinihi, jika anak itu mau keluar dari agamanya, ya, wa illa, dan jika tidak, fatrahu, maka lemparkan. Maksudnya jika dia mau kembali keluar dari agamanya, maka biarkan dia. Tapi dia jika tidak mau keluar dari agamanya, maka lemparkan dia dari atas gunung itu. Fadhahabu bihi, maka mereka pun pergi dengan anak itu. Fasaidu bihil jabala, kemudian mereka naik ke atas gunung. Faqala, kemudian si anak tadi mengatakan, Allahumma kfinihim, ya Allah, cukupkanlah diriku, ya, dari mereka, maksudnya lindungilah aku dari mereka, bima syi'ta, dengan apa yang kau kehendaki. Farajafa bihimul jabalu, maka bergetarlah gunung itu terhadap mereka. Fasaqatu, maka orang-orang tadi yang malah terjatuh.
Wajah yamshi ilal maliki, maka si anak tadi pun datang ke raja lagi. Faqala lahul malik, maka dia berkata pada raja, ma fu'ila bi ashabika, apa yang terjadi pada orang-orangku tadi? Ya. Faqala, maka si anak tadi mengatakan, kafanihimullahu ta'ala, Allah sudah menjagaku dari mereka. Fadafa'ahu ila nafir, maka kembali raja memberikan si anak tadi kepada sekelompok orang min ashabihi, dari prajuritnya atau orang-orangnya. Faqala, kemudian raja mengatakan, idhabu bihi, pergilah dengan anak ini, fahmiluhu fi kurkurin, ya. Lalu bawahlah dia, ya, di atas perahu, ya. Wa tawassatu bihil bahra, kemudian pergilah kalian ke tengah lautan. Pergilah kalian ke tengah lautan. Fa in raja'a an dinihi, ya. Jika dia keluar dari agamanya, maka biarkan dia. Wa illa faqdhifu, jika tidak maka lemparkan dia ke lautan. Fadhabu bihi, kemudian mereka pun pergi dengan anak itu. Faqala, kemudian si anak mengatakan, Allahumma kfinihim, ya Allah, jagalah aku dari mereka, bima syi'ta, dengan apa yang kau kehendaki. Fankafa'at bihimus safinatu, ya, maka terbaliklah perahu, ya, terhadap mereka itu. Faghariku, maka semuanya tenggelam. Wajah yamshi, ya, kemudian si anak tadi yang selamat satu-satunya, ya, datang berjalan ilal maliki, kepada raja. Faqala lahul malik, maka raja mengatakan, heran, ya, heran kepada si anak tadi. Maka raja mengatakan, ma fu'ila bi ashabik, apa yang terjadi pada orang-orang yang bersamamu? Faqala, maka si anak tadi mengatakan, kafanihimullahu ta'ala, Allah sudah menjagaku dari mereka. Faqala malik, maka dia mengatakan pada raja, si anak tadi, innaka lasta biqatil, sungguhnya engkau tidak mampu membunuhku, hatta taf'alu, hingga engkau melakukan ma'amuruka bihi, apa yang aku perintahkan dengannya. Makanya si anak tadi menyampaikan, aku tidak akan bisa kamu bunuh sampai kecuali dengan cara yang akan aku ajarkan. Jadi si anak tadi mengajarkan cara membunuh dirinya sendiri. Qala, maka si raja mengatakan, ma huwa, apa itu? Qala, dia mengatakan, tajma'un nasa, kau kumpulkan dulu orang-orang, fi sa'idin wahidin, di sebuah tempat, wataslubuni, dan lalu setelah itu kamu salib aku, ya, ikat aku, ala jid'in, di atas kayu, ya, batang pohon kurma. Tsumma khudh sahman, kemudian ambil satu anak panah, min kinanati, dari wadah anak panahku. Tsumma du'is sahm, kemudian letakkan anak panah itu fi kabidil qausi, di tengah panah. Tsumma qul, kemudian katakan sebelum melesatkan anak panah itu, bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak ini. Sumarmini, kemudian lemparkan atau lesatkan anak panah itu padaku. Fa innaka idza fa'alta, sungguhnya engkau jika melakukan itu, dzalika, hal tersebut, qataltani, kau akan bisa membunuh. Maka si raja pun menuruti apa yang disampaikan oleh anak tadi. Fajama'an nasa, dia kumpulkan orang-orang, fi sa'idin wahidin, di satu tempat. Wasalabahu ala jid'in, kemudian si raja pun mengikatnya di atas batang pohon kurma. Tsumma akhadha sahman, kemudian dia mengambil satu anak panah, min kinanatihi, dari wadah anak panahnya si anak tadi. Tsumma wada'a sahma, kemudian diletakkan anak panah fi kabidil qausi, di busurnya. Tsumma qala, kemudian dia mengucap bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah, Rabb atau Tuhan anak ini. Tsumma ramahu, kemudian dia lesatkan anak panah itu. Fawaqa'a as-sahmu fi sudghihi, kemudian panah itu melesat mengenai pelipisnya. Fawada'a yadahu fi sudghihi, kemudian si anak tadi meletakkan tangannya di atas pelipis. Famata, kemudian dia mati. Faqala an-nas, maka orang mengatakan, amanna bi rabbil gulam, kami beriman dengan Tuhannya si anak. Maka kagetlah si raja tadi, tidak menyangka bahwanya itu ternyata adalah siasat si anak untuk mengislamkan
atau untuk membuat orang-orang malah menyembah Allah semuanya. Fa'utiyal maliku. Ya. Maka data disampaikan kepada si raja, faqilahu, maka dikatakan kepada raja, ara'aita ma kunta tahdharu. Ya, bukankah tidakkah engkau melihat apa yang sudah engkau khawatirkan? Qad wallahi nazala bika hadhuka. Sungguh demi Allah telah terjadi apa yang menjadi kekhawatiranmu. Itu kata orang yang dekat dengan raja. Qad amanan nas, orang-orang sudah beriman kepada Tuhannya si anak tadi. Fa amara bil ukhdud, maka raja memerintahkan, karena marah ya, memerintahkan untuk membuat sebuah parit, ukhdud, parit, bi afwahi sikaki. Ya. Diperintahkan untuk membuat sebuah parit yang besar, bi afwahi sikaki, dengan pinggiran-pinggiran yang disiapkan gitu ya. Jadi ada semacam kayak tempat untuk duduk di samping-sampingnya gitu. Ya, jadi ada parit besar, kemudian disiapkan di sekeliling parit itu ada tempat duduknya gitu. Fakhuddat, ya maka dibuatlah parit, wa udrima fiha niron, kemudian dinyalakan api. Waqala, dan si raja mengatakan, man lam yarji an dinihi, siapa yang tidak mau keluar dari agamanya, fa'aqhimuhu fiha, maka bakarlah dia di dalam api tadi. Au qila lahu, atau dalam riwayat yang disebutkan iktahim, ya, maka terbakarlah. Fafa'alu, ya, maka mereka kerjakan oleh pasukan-pasukannya si raja. Hatta ja'at, jadi orang-orang dilemparkan ke dalam api. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, hutil ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Jadi mereka itu duduk-duduk melihat orang terbakar. Naudzubillah. Hatta ja'at imra'atun, hingga datang seorang wanita, wa ma'aha sabiyyun laha, dan dia sedang membawa anak kecil. Fataqa'asat an taqa'a fiha, maka si wanita ini mundur-mundur, khawatir anta fiha, bisa terjatuh dalam api. Faqala lahal gulam, maka anaknya yang bersama dia mengatakan, ya umma wa ibuku, isbiri, sabarlah, fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini ada banyak sekali faedah yang bisa kita dapat sebenarnya. Tetapi yang berhubungan dengan sabar adalah bagian akhir dari hadis ini, di mana seorang anak, dalam riwayat lain disebutkan bahwanya ini anak yang masih bayi, yang bisa berbicara, dan ini termasuk sebuah karamah gitu ya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya tidak ada anak bayi yang berbicara kecuali 3, ya, Nabi Isa alaihissalam, kemudian anak yang di kisahnya pendeta gitu ya, pendeta yang dituduh berzina oleh kaumnya itu. Kemudian yang ketiga adalah anak bayi yang dalam kisah Ashabul Ukhdud ini. Maka pelajaran di sini adalah perintah kesabaran di atas kebenaran. Ya. Bahwasanya ketika orang itu melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, amal ibadah, atau dia berada di atas kebenaran, akan datang ujian yang berbagai macam. Maka manusia diperintahkan untuk sabar, ya, bukan hanya sabar menghadapi musibah, tapi juga sabar dalam melaksanakan kebaikan, dalam memegang teguh kebenaran, ya, wabil khusus sabar ketika menghadapi siksaan yang memaksa dia untuk murtad dari Islam. Naudzubillah. Ya. Baik, hadis yang berikutnya, di sini ada arti-artian ya, ada makna dari apa yang disebutkan dalam hadis. Zirwatul jabal a'lahu. Zirwatul jabal itu puncak jabal. Wa hiya bikasril dalil mu'jamah wa dhammiha. Dan mengkasrahkan dal, zi, ya, zi, wa dhammiha, dan
atau mendomahkannya, bisa dibaca dzirwatu, bisa dibaca dzurwatu, bisa dibaca seperti itu. Al-qurqur bidhammil qafaini dengan mendomahkan qafnya kur ya. Naun minas sufun, sejenis kapal. Wasa'id dan sa'id huna al-ardul barizah, yaitu tanah lapang. Wal ukhdud adalah asyukuk fil ard, yaitu parit atau lubang di tanah, karena hari as-saghir seperti sungai kecil. Wa udrimu, dan udrima maknanya adalah aukid, menyalakan ya. Wan kafaat inqalabat inkafaat, yaitu terbalik. Wa taqa asad adalah tawaqqafat wa jabunat, berhenti dan takut, yaitu taqa asad. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-31 atau hadis yang ke-7 di bab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, marran Nabi sallam melewati ala imra'atin tabki, atas seorang wanita yang sedang menangis. Inda qabrin, di sisi kuburnya, di sisi sebuah kuburan. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ittaqillaha, bertakwalah pada Allah, wasbiri, dan sabarlah. Faqalat, maka si wanita tadi mengatakan, ilaika anni, pergilah dariku. Fa innaka lam tasub, sungguhnya engkau tidak lam tusab, sungguhnya engkau tidak diuji bi musibati, seperti ujianku. Walam ta'rifhu, sedangkan si wanita tadi tidak mengenali siapa atau tidak mengetahui siapa yang sedang bicara. Faqilalah, maka setelah itu dikatakan pada si wanita tadi, innahu nabi, sungguhnya yang baru saja ngomong itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi, maka segera setelah tahu ternyata yang memberi nasihat tadi adalah Nabi, dia datangi rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu, ternyata Nabi tidak ada di rumahnya. Falam tajid indahu, maka dia tidak mendapati di sisi rumahnya Nabi bawabin, penjaga rumahnya Nabi. Faqalat, maka dia pun langsung bertemu Nabi dan dia mengatakan, la ma'rifka, wahai Nabi, aku tidak mengenalmu tadi atau tidak mengetahuimu. Faqala, maka Nabi mengatakan, innamas sabru, sungguhnya sabar itu inda sadmatil ula, ketika pada sadmah itu hentakan atau pada tragedi ya. Yang pertama, dalam artian pada waktu-waktu awal musibah itu terjadi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan tabaki ala sabiyin laha, dia menangis atas jenazah atau kuburan anaknya ya. Baik, maka di sini ada pelajaran bagi kita ya dari hadis ini. Di antara pelajaran yang pertama, termasuk yang dianjurkan dalam takziah atau ketika melihat ada orang yang timpa musibah, baik musibah tentang kematian keluarga atau yang semisalnya, termasuk yang dianjurkan adalah memberikan motivasi, dorongan untuk bersabar. Maka sabar ini masuk dalam ranah ranah kebaikan yang hendaknya saling tolong menolong kaum muslimin. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam ayatnya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salinglah berwasiat dengan kebenaran dan salinglah berwasiat dengan kesabaran. Ya, maka penting menghibur orang yang terkena musibah. Ini pelajaran pertama. Sebagaimana Nabi menyampaikan kepada si wanita tadi. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah kesabaran. Yang dianggap sabar ketika datangnya musibah itu adalah ketika awal waktu terjadinya musibah itu. Itu baru yang sabar mendapatkan pahala yang besar. Adapun kalau sudah berlalu waktu yang cukup lama, maka ini tidak dianggap sabar yang mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena orang secara tabiat atau secara naluri akan melupakan hal yang sudah terjadi. Maka sudah biasa, sabar sudah nggak ada rasa sulitnya. Nah, memang secara naluri dia akan sabar. Tapi yang dimaksud dengan sabar yang mendapatkan pahala yang besar, ya, mendapatkan pahala tanpa hisab, tanpa batasan, itu adalah sabar ketika musibah baru saja terjadi. Ya, ini hendaknya diperhatikan. Ya, hendaknya diperhatikan bagi orang yang terkena musibah tersebut. Ya, kalau sudah berlalu 7 hari,
kemudian dia sekarang saya sabar, ya silakan sabar, tapi ya pahalanya ya sudah nggak ada gitu ya. Karena itu sudah kondisi normalnya orang, sudah memang harus sabar gitu. Jadi sudah tidak memiliki sifat dia gitu ya, sabar yang memberikan efek panas pada jiwa gitu. Karena sudah mulai meredup. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8. Qala wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini hadis qudsi. Mali 'abdil mu'min, ya. Tidak ada bagi seorang hamba yang beriman, ya, kepada Allah, yaitu dari hambaku, indi jazaun, di situ ada pahala, idza qabattu safiyahu, ketika aku mengambil, ya, sofiyahu, ya, sofi itu secara bahasa maknanya adalah suatu yang dipilih, ya suatu yang dipilih, ya suatu pilihan. Dan di sini adalah kinayah dari orang-orang yang dekat dengannya, ya, dari orang yang dekat dengannya. Sebenarnya kalau secara bahasa sofi berasal dari, bisa maknanya jernih, bersih. Tapi maksudnya di sini adalah yang benar-benar tersaring, terpilih, yaitu orang yang dekat dengannya. Min ahli dunia, dari penduduk dunia. Summah tasabahu, kemudian dia mengharapkan pahala dalam hal itu tadi, musibah tadi. Illal jannata, kecuali surga. Ya. Jadi takdir kalamnya adalah mali abdil mu'min 'indi jazaun illal jannata idza qabattu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu, gitu. Jadi tidak ada balasan kecuali surga bagi orang yang diuji dengan kematian orang yang terdekat dengannya. Kecuali ketika dia dapat ujian tadi, dia mengharap pahala dari Allah, kecuali dia mendapat balasan surga. Maka di sini pelajarannya adalah termasuk musibah, pelajaran pertama, termasuk musibah adalah kehilangan orang yang dekat dengannya. Termasuk musibah. Ya, termasuk musibah adalah kehilangan orang yang dekat dengannya. Bahkan mungkin meskipun orang itu agamanya kafir, tapi dia dekat, maka termasuk musibah juga. Nabi SAW ketika Abu Thalib wafat bersedih. Ya, bersedih. Ya. Dan bahkan beliau pun bersedih atas kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi termasuk ujian dari Allah adalah ditinggal mati orang yang terdekat dengannya. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, orang yang bisa bersabar ketika ditimpa ujian berupa ditinggal meninggal orang yang terdekat dengannya, maka balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga. Ya, dan ini adalah salah satu keutamaan dari sabar ketika ditimpa musibah. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-33 atau hadis yang ke-9 dalam bab ini. Qala wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha sa'alat Rasulullah, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, tentang ta'un. Fa akhbaraha, maka beliau beritahu Aisyah annahu, bahwasanya ta'un ini kana adzaban, dia adalah azab, ujian, ya, atau siksaan. Ya ba'athuhullahu ta'ala, Allah mengutusnya, mengirimkan ta'un tadi ala man yasha'u, atas siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan, maka Allah pun jadikan ta'un tadi sebagai rahmat lil mu'minina, bagi orang yang beriman. Falaisa min 'abdin, maka tidak ada seorang pun dari hamba, yaqa'u fit ta'un, dia terkena penyakit ta'un. Ya, penyakit ta'un itu penyakit wabah, pandemi, gitu ya. Fayamkuthu fi baladihi, kemudian dia berdiam diri di negerinya. Sabiran muhtasiban, dia sabar dan hanya mengharap kepada Allah. Ya'lamu, dia tahu annahu la yusibuhu, tidak bisa memberikannya atau tidaklah menimpanya ta'un tadi illa ma kataballahu lahu, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan padanya. Illa, kecuali kana lahu misru ajri syahid, kecuali dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mati syahid. Rawal Bukhari.
Hadis riwayat Bukhari. Maka hadis ini memberikan pelajaran pertama, di antara keutamaan orang yang bisa bersabar ketika terkena wabah pandemi adalah dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Ya, baru saja beberapa waktu yang lalu kita menghadapi itu ya, pandemi COVID-19. Maka ada orang yang terkena itu, kemudian dia bisa bersabar. Dia bersabar dan menyadari penuh bahwasanya itu takdir Allah, maka keutamaan sabarnya itu ketika terkena taun, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Nah, ini keutamaan yang besar sekali. Pelajaran kedua dalam hadis ini, bahwasanya musibah apapun yang terjadi di atas dunia ini, ya, musibah apapun yang terjadi di atas dunia ini, ketika dia mengenai orang yang beriman, maka itu menjadi rahmat baginya. Kenapa? Karena tidaklah kembali kepada orang yang beriman kecuali membawa kebaikan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan hadisnya terlebih dahulu pada waktu yang sebelumnya, yang ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair, dan seterusnya. Orang mukmin itu mentakjubkan sekali. Maka bagi orang mukmin, semua apapun yang terjadi, ya, peristiwa yang terjadi di dunia ini, yang terjadi pada kehidupannya, harusnya menjadi rahmat ketika dia bisa menghadapinya dengan benar sesuai aturan syariah. Ya, bagaimana menghadapi taun atau wabah pandemi? Maka orang mukmin menghadapinya Yang pertama sabiran, dia sabar. Yang kedua muhtasiban, dia mengharap pahala dari Allah. Yang ketiga ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu. Dia sadar betul bahwa ini takdir Allah, ya sudah, ridho. Ya, ini sudah luar biasa, pahalanya besar sekali. Taib. Maka itu pelajaran kedua, bahwasanya apapun peristiwa yang terjadi pada kehidupan manusia, kehidupan orang mukmin khususnya, selama dia menanggapinya dengan benar, maka akan menjadi rahmat bagi dirinya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-34 atau hadis yang ke-10 dalam bab ini. Qala wa an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla, qala, berfirman, hadis qudsi, idza btalaitu abdi, jika aku menguji hambaku, bihabibataihi, dengan dua kecintaannya. Habibataihi ini maknanya adalah ainaihi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, ya, kedua matanya. Fasabara, kemudian dia sabar. Awwadtuhu minhuma, aku akan gantikan dari keduanya, dari dua matanya, al-jannata, surga. Yuridu ainaihi, yang dimaksud adalah dua mata. Rawal Bukhari, hadis Bukhari. Maka hadis ke-10 ini atau hadis ke-34 ini memberikan pelajaran pada kita. Termasuk bentuk kesabaran adalah sabar atas cacat fisik. Bentuk kesabaran juga adalah sabar, ya, sabar terhadap cacat fisik. Ya, ketika seorang mengalami cacat atau yang semisalnya, ya, taruhlah penyakit yang menimpa fisiknya, ya. Dan di sini disebutkan buta, ya, dan bisa dikiaskan dengan fisik yang lain, misalkan dia akhirnya tuli, atau dia akhirnya tidak punya tangan atau tidak punya kaki. Ketika orang itu mau sabar, maka Allah gantikan dengan surga, ya. Maka pelajaran dari hadis ini termasuk bentuk kesabaran adalah sabar terhadap cacat pada fisiknya. Karena semua itu tidaklah terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-35, ya, atau hadis ke-11 dalam bab ini. Wa an Atha ibni Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah, qala, beliau mengatakan, qala li Ibnu Abbas, berkata padaku Ibnu Abbas. Ya, Atha bin Abi Rabah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ala urika imra'atan, maukah aku tunjukkan padamu seorang wanita min ahlil jannah, dari penduduk surga. Fakultu, maka apa mengatakan pada Ibnu Abbas, bala, tentu saja. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atu sauda,
wanita yang berkulit hitam ini atat an-nabi, dia pernah datang kepada Nabi SAW, faqalat, lalu dia mengatakan, inni usra'u, sungguhnya aku ini punya penyakit ayan gitu ya. Ya, sara' di sini maknanya adalah penyakit ayan. Fa inni atakasyafu, dan aku membuka auratku tanpa sadar maksudnya. Fada'allah ta'ala li, maka doalah kepada Allah wahai Nabi untuk aku supaya aku sembuh gitu maksudnya. Kalau maka Nabi mengatakan, in syi'ti, jika kamu mau sabarti, kamu bisa bersabar. Walakil jannah, dan kau dapat surga. Wa in syi'ti, dan jika engkau mau, da'autullah ta'ala, maka aku berdoa kepada Allah an yu'afiyaki, supaya Allah menyembuhkanmu. Faqalat, maka si wanita tadi mengatakan, asbiru, aku sabar saja. Faqalat inni atakasyafu, tapi si wanita tadi mengatakan, sungguhnya aku ini membuka auratku kalau sedang kambuh gitu. Fada'allah, maka doalah kepada Allah an la atakasyafa, supaya aku tidak membuka aurat ketika kambuh itu. Fada'alaha, maka Nabi mendoakan pada si wanita tadi. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di hadis ini ada pelajaran bagi kita. Termasuk kesabaran adalah kesabaran terhadap penyakit mental yang dia miliki. Ya. Termasuk kesabaran adalah kesabaran terhadap penyakit mental atau penyakit jiwa yang dia miliki. Ya. Penyakit jiwa yang sifatnya kambuhan. Ya. Maka ini bentuk kesabaran yang bisa menghadirkan surga pada dirinya ketika orang itu sadar ya, atau dia tahu bahwa dia ini sakit dan dia bersabar atas penyakitnya itu. Ya. Dan tentu saja di sini tidak menafikan bahwasanya orang itu hendaknya tidak berobat, tidak. Bahkan Nabi memberikan pilihan, boleh berobat, boleh didoakan oleh Nabi, atau boleh juga dia sabar sudah. Ya. Jadi ya, karena apa? Karena itu musibah juga, bentuk apa? Bentuk musibah. Ya, maka pelajaran dari hadis ini termasuk kesabaran adalah sabar terhadap penyakit kejiwaan. Ya, sabar terhadap penyakit kejiwaan ini juga mendatangkan kebaikan bagi orang tersebut, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-36 atau hadis ke-12. Qala wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang kunyahnya adalah Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, ka'anni anzuru ila Rasulullah, seolah aku melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahki nabiyan, menceritakan seorang nabi, minal anbiya, dari para nabi salawatullahi wasallamu alaihim, darabahu qaumuhu, kaumnya sudah memukulnya, fa'admauhu, kemudian kaumnya juga sampai membuat Nabi itu berdarah, wa huwa yamsahud dam, sedangkan si Nabi tadi mengusap darahnya, an wajhi, dari wajahnya, wa huwa yaqul, kemudian Nabi tadi mengatakan, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Muttafaqun alaih. Maka di hadis ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi pernah mengkisahkan ada seorang nabi yang dia itu disiksa oleh kaumnya sendiri sampai berdarah, dan Nabi tadi bersabar dan dia malah mendoakan apa? Mendoakan Allahumma firli qaumi, ya Allah ampunilah kaumku. Malah minta kepada Allah orang yang sudah mengazabnya untuk diampuni dosanya. Fa innahum la ya'lamun. Dan Nabi tadi mengatakan sungguhnya mereka tidaklah tahu. Dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika beliau berangkat ke Taif, dan ketika pulang berdakwah di sana dilempari batu oleh kaumnya. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya termasuk bentuk kesabaran. Termasuk bentuk kesabaran adalah sabar terhadap gangguan orang lain. Sabar terhadap gangguan orang lain. Ini termasuk bentuk kesabaran. Ini termasuk bentuk kesabaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qaidatun fi Sabr, beliau menyampaikan bahwasanya termasuk kesabaran adalah kesabaran terhadap musibah, dan musibah ini ada dua, ada yang musibah menimpa karena takdir Allah, ada yang musibah karena sebab manusia, misalkan dizalimi orang dan seterusnya.
Maka termasuk bentuk sabar ketika dia dzalimi orang, dia bersabar. Dia bersabar. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, beliau ini tidak pernah menggunakan tangannya untuk membalas orang lain. Bahkan beliau ketika dalam riwayat disebutkan ditarik selendangnya yang berada di lehernya sampai membekas di leher Nabi. Nabi tidak marah. Ketika tahu orang itu orang Badui dan dia minta selendang kepada Nabi tidak marah. Subhanallah. Sabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Selama bukan agama Allah yang diinjak-injak. Ya. Kalau secara fisik saja, maka dia bersabar. Sudah biarkan. Bahkan didoakan, itu suatu hal yang luar biasa. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Bukan berarti kita tidak boleh membela diri, ya boleh saja. Membela diri boleh saja. Cuma yang lebih afdal, lebih utama, dan ini bahkan disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada orang yang mampu bersabar dengan jenis sabar yang ini, sabar terhadap kezaliman orang lain, kecuali man kana minal anbiya'i wasiddiqin, kecuali dia adalah orang yang termasuk golongannya para nabi atau orang-orang yang sangat membenarkan, sangat beriman pada Allah. Ya. Karena apa? Karena secara naluri orang itu ingin membalas orang lain ketika dizalimi. Ya. Akan tapi Allah menyampaikan idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan apa yang lebih baik. Dalam artian ya, kalau ingin mendapatkan makom yang lebih tinggi maka bersabar. Ya. Makanya ada guyonan gitu ya. Ada yang disebutkan bahwanya ada seorang yang menikahi wanita yang sangat-sangat buruk akhlaknya, perangainya, dia mencela suaminya, ya, dan seterusnya. Setiap harinya seperti itu dia dengarkan suaminya. Kemudian si orang soleh tadi mengatakan ya bahwasanya aku bersabar atas celaan istriku, ya, aku bersabar atas celaan istriku, dan itu aku hanya mengharap pahala pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah ya, wali jalur dibenci sama istrinya gitu ya, wali jalur perang istrinya buruk ya. Tapi aku lihat ya, bersabar atas kezaliman orang lain memang sangat berat ya, kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-37 atau ke-13. Qala wa Nabi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu wa Abi Hurairah, dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ma yusibul muslima, tidaklah menimpa seorang muslim, min nasabin, dari rasa lelah, wa wasabin, ya, dan sakit ya, wala hammin, dan juga tidak pula ham itu rasa gelisah, galau, gundah, wala hazanin, tidak pula rasa sedih, wala adza, tidak juga gangguan, wala ghammin, dan tidak pula rasa keterpurukan gitu ya, rasa keterpurukan, hatta syaukati, hingga satu duri, yushakuha, yang dia mengenai duri itu, sampai dia terkena duri pun, illa, kecuali kaffarallahu biha min khotoyahu, Allah akan hapuskan biha, dengan itu semua, min khotoyahu, dari dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Itu riwayat Bukhari Muslim. Al-wasab al-marad. Wasab maknanya adalah penyakit. Dan maka hadis ini memberikan faedah yang besar kepada kita. Apa? Pokoknya di antara faedah sabar terhadap semua peristiwa yang tidak kita sukai dalam hidup, bersabar atas semua peristiwa yang tidak kita sukai dalam hidup, di antara faedahnya apa? Bisa menghapuskan pahala, bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa. Tentu saja selama apa? Selama bersabar. Ya. Bahkan sampai apa? Satu duri yang mengenai kaki kita, orang nggak suka, terluka meskipun kecil ya, tapi dia sabar, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapus dosanya, pelebur dosa, dengan syarat dia termasuk orang yang sabar. Oleh karena Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab sabar. Ya.
Jadi ini pelajaran dari hadis, yaitu di antara faedah sabar terhadap semua peristiwa dalam hidup adalah dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa kecil, ya bukan besar. Karena khoti'ah itu dalam bahasa syar'i dia adalah dosa kecil. Demikian Allah Ta'ala alam, sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam.